ataupun ketua MK itu memang tidak merencanakan hal ini, gitu loh. Bahwa Gibran itu akan menjadi cawapres itu tidak direncanakan dari jauh-jauh hari ya, maksud saya. Dari 170 daerah yang berkontestasi itu ada sekitar hampir 200-an klan politik yang bertarung. Dan mereka masih bertarung sesama mereka. Turun dulu ke depan Bawaslu. ke Jalan Tamrin, Mahkamah Konstitusi, chaos kan terjadi. Tetapi yang demo cari ini kan wakil presiden, profesi. Makanya ditawarkanlah Erlangga, bukanlah Erlangga jadi wakil presiden. Ya kan dia nggak mau. Bang, tunggu dulu Bang. Ini paling baru nih. Jadi bukan cuma yang resah nih, bukan cuma misalnya civil society gitu yang menganggap salah satu Kang Lucky lah. Ini politik dinasti udah menuju udah menuju dinasti gitu kan. Ini tentu saja kita bisa cegah gitu ya dengan macam-macam analisanya. Kemarin baru nih hari ini Anwar Usman juga resah. Karena dia bahkan dinasti keluarga ini udah merasuk ke Mahkamah Konstitusi katanya. Kita resah juga, Masya Allah, Astagfirullah. Udah dianggap Mahkamah Konstitusi ini Mahkamah keluarga gitu. Coba kita dengar. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi. Ini kapan ya ngomong? Baru hari ini. Hari ini kan? Tadi siang. Yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja. Nah, Kang Lucky gimana mendengar ini? Ini dia resah juga sama lu, resahnya soal keluarga ini. Bahkan dibawa-bawa nih soal keluarga. Enggak, ini bukan buat generasi sekarang. Ada ini yang tega sebut MK Mahkamah Keluarga. Mudah-mudahan diampuni. Ini kan maksud dia memaafkan orang yang menuduh dia kan. Bahwa orang yang menuduh ini saya menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai Mahkamah Keluarga. Kalau dia mengatakan mudah-mudahan diampuni oleh Allah, artinya dia memaafkan itu gitu loh. Kan gitu. Soalnya persoalannya nggak ada kan. Nah, nggak ada hal yang baru menurut saya. tapi ini kan pledoi pertama nih, yang pledoi publik pertama nih dari Anwar Usman yang selama ini kuyo-kuyo lah gitu ya, dan akhirnya itu bahwa ini bukan beda sama politisi yang memutuskan untuk kepentingan jangka pendek, makanya undang-undang pemilu tiap 5 tahun ganti Bang, ya kan? Ini untuk generasi berikutnya gitu. Tapi kan Jimli bilang tahun 2029 bisa saja lagi dirubah gitu. Iya. Tapi kan nanti yang protes justru anak yang menolak sekarang. Gitu loh. Jadi yang menolak sekarang nanti 2009 ketika mau dirubah ditolak lagi. Loh, jangan dirubah lagi, itu bagus. Udah setuju kawan. Setuju. Iya, tapi melihat tadi narasinya gimana Bang? Begini, Kang, gimana? Seandainya potensi selingkuh kepentingan, saya nggak pernah pakai benturan kepentingan atau konflik kepentingan, karena kepentingan itu pasti berbenturan. Ini kan selingkuh kepentingan. Selingkuh itu hubungan terlarang berarti ya? Iya, itu hubungan yang tidak sepantasnya dilakukan. Itu beliau tidak ada di dalam pengambilan keputusan itu. Ya, tidak ikut. Kenapa? Karena ada kedekatan. Ya, walaupun orang kan sering gunakan istilah nepotisme itu arti katanya ponakan, tapi ini kan beda. Ini keponakan ketemu gede, gitu kan. Nah, kalau tidak ada di dalam majelis hakim dalam memutuskan karena ada potensi selingkuh kepentingan, ya maka hujatan-hujatan
adanya mahkamah keluarga itu menjadi tidak mendasar dan menjadi fitnah. Tapi ini karena, dan kemarin di MK kan jelas seharusnya tidak ikut memutuskan karena ada hubungan, tapi dibiarkan memutuskan atau terlibat dalam proses itu, sehingga terjadi kan pembiaran, ya, konflik of interest atau selingkuh kepentingan tersebut. Dan ke-9 atau ke-8 hakim yang lain juga ditegur, ya, bahwa mereka melakukan pembiaran karena eueuh pakeuh. Ya. Memang harusnya di antara 8 yang lain secara tegas dong bilang, mohon maaf Pak Ketua, karena ini ada relasinya, walaupun ini keponakan ketemu gede gitu ya, Anda nggak boleh dalam mengambil keputusan ini atau nggak boleh terlibat gitu. Di banyak kasus kan itu semua dilakukan, dideklarasikan bahwa saya ada keterlibatan dengan objek atau dengan orang yang berperkara, sehingga kalau saya terlibat saya bisa memberikan keringanan, ya, atau saya bisa memberikan sesuatu yang sangat berat dan tidak ada unsur keadilan di dalamnya gitu. Nah, seandainya dari awal membatasi diri, ya, kan kemudian asumsi-asumsi orang, ya, persepsi orang bahwa terjadi selingkuh kepentingan itu tidak ada. Keresahannya Pak Anwar tadi bahwa ya ampun masa sampai MK ini dituduh mahkamah keluarga gitu, menurut Kang Luki gimana? Ya karena orang kan publik melihat kan, persepsi publik melihat, ya, penyelenggara negara yang tidak seharusnya ikut terlibat di dalam proses yang mungkin saja, ya, menciptakan selingkuh kepentingan itu, tapi dia tetap terlibat. Kan etiknya tidak ikut di dalam proses itu. Ya, itu secara Bang? etiknya. Kalau saya lihat ini keputusan MK ini insidentil. Kenapa? Kalau ini memang diperencanakan sejak awal, tidak mungkin diputuskan mepet dengan pendaftaran capres-cawapres, kan gitu. Kan itu problemnya kan gitu. Mengapa ini muncul? Ini diputuskan, ditetapkan ketika berapa hari lagi akan mendaftar menjadi capres-cawapres. Dan kemudian tensi semakin tinggi antara Pak Jokowi dengan PDIP, kemudian diproses awal dengan Kaisang, dan kemudian Gibran bermanuver kemana-mana, kan gitu. Ya. Nah ini kan yang menjadi panas kan seperti itu. Lah kemudian dalam situasi seperti itu, yang situasi yang sangat panas, kemudian MK memutuskan hal yang sensitif, gitu loh. Itu kan jadi persoalan. Nah, menurut saya ini memang tidak direncanakan lama, bukan jauh-jauh hari. Sebab kalau jauh-jauh hari direncanakan, nggak mungkin diputuskannya pada saat hari-hari yang sangat mepet seperti ini. Pasti 6 bulan yang lalu untuk mencegah jangan terjadi keributan, dan tadi kan asumsi-asumsi yang negatif gitu loh. Jadi ini memang dadakan ini. Jadi udah nggak bisa lagi gitu loh, nggak bisa ditahan, udah keluarin aja lah. Resikonya apa ya ini yang kita hadapi. Jadi sekarang kan tinggal siap nggak menghadapi resiko itu. Merasa siap ya jalankan. Itulah maksud saya tuh sebenarnya katakanlah Pak Jokowi ataupun Ketua MK itu memang tidak merencanakan hal ini gitu loh. Bahwa Gibran itu akan menjadi cawapres itu tidak direncanakan dari jauh-jauh hari ya, maksud saya. Nah kemudian karena Jadi menurut Bang Zulfan dekat-dekat ini direncanakan. Dekat-dekat ini diputuskan karena apa? Ada sesuatu hal, kondisi yang mendesak. Gitu loh. Kondisi yang mendesak yang kita sudah diskusikan tadi. Structure opportunity tadi Bang ya. Ya, itu sudah ada. Ya sudah, ini kita ambil aja lah. Resikonya apa? Macam-macam. Sudah dihitung pasti. Tidak mungkin seorang presiden tidak melakukan tadi matematik tadi kan pasti dilakukan A, B, C, D-nya semuanya. Kemudian dilakukan kekuatan-kekuatan. Dia kan, apalagi Pak Jokowi bilang, saya dapat semua informasi intelijen. Ya kan? Kan informasi intelijen kan artinya dia sudah baca. Bahwa sudah tahu peta, mappingnya udah tahu dia. Kekuatan ini yang menolak, kekuatan ini setuju, ini setengah setuju. Jadi pakai warna-warna aja tuh, Mas. Abu-abu,
hitam, putih, merah, pink, kan dia udah tahu semua tuh. Nah, tinggal bagaimana dia melihat, bagaimana menghadapi itu, kuat atau tidak. Nah, kalau dia kuat, ya jalan. Nggak kuat, nanti kan kita lihat lagi perkembangannya apa. Karena persoalannya masing-masing kelompok atau kekuatan-kekuatan politik itu akan menggunakan kemampuannya untuk menggagalkan. Pihak lain juga menggunakan kekuatannya untuk ini harus jalan. Nah, ini kan kalau tidak bisa di-manage, tidak ada kompromi, ya kan? Kan solusi kan konflik itu kan harus ada konsensus. Kan penyelesaian konflik kan dengan konsensus. Kalau tidak ada konsensus, ya kan, yang melahirkan komitmen, Ya, konflik terbuka terjadi. Justru itu yang kita harus hindari. Kita udah capek juga reformasi 25 tahun ini, walaupun masih terseok-seok, tapi kan sudah ada tanda-tandanya kan, untuk ini terbangun. Dan 20% presidential threshold itu, Bang Kang, itu memaksa elit-elit politik kita untuk bertemu, berbicara dan berkompromi, karena tanpa itu hanya Bu Mega yang bisa jalan sendiri. Sisanya harus hengki-pengki. Itu kan, itu ada baiknya di situ. Ada baiknya. Nah, tadi kita beralih ke yang berikutnya, menarik lagi nih, kita bicara structure of apa tadi Kang Luki bilang, structure of opportunity structure. Ini kan kesempatan politik yang ada di depan mata yang harus dimanfaatkan. Nah, ini kalau bicara itu, dinasti politik ini lagi rame nih Kang Luki nih. Dinasti politik, bahkan kemarin kita kasih juga Bang. Mantap ini. Kasih dulu barang itu. Mantap juga Bang. Hospitality Abang nih kan. Iyalah, kau taruh jauh kali. Gimana Kang Luki mau makan? Iya, benar. Nah, jadi dia dulu yang ngomong, biar kita dengar dulu. Ya, opportunity structure tadi, atau structure opportunity, politik dinasti itu jadi dianggap juga bagian yang harus dimanfaatkan, karena ini ada di depan gawang, dan kalau gua nggak ngegolin, itu ada orang lain yang akan melakukan hal yang sama gitu. Ini Kang Luki bagus banget kemarin, lihat di Kompas ya, beberapa tanggal berapa nih Kang? Tanggal 3 November ya Kang? Ya. Kang Luki menulis soal proto dinasti. Nah, ini bicara soal dinasti politik yang lagi rame banget dibicarakan, bahwa ya ini wajah dinasti politik. Kita ini demokrasi declining karena dinasti politik udah makin terang-terangan. Nah, tapi Kang Luki di sini gue bacanya sih sebenarnya kita masih punya nggak parah-parah banget dibanding saudara tua dan saudara muda ini kan. Saudara tua kita di Filipina, di saudara muda kita di Kamboja. We are not that bad gitu sebenarnya tentang, jadi makanya namanya proto dinasti. Ya. Nah, ini Kang Luki bisa jelasin nggak Kang ini soal? Ini menarik nih Kang, ini topik yang tiap hari kita rasani kalau bahasa Jawanya. What do you think? Ini di Kompas ya? Di Kompas, ya. Gimana Kang Luki? Jadi kan saya melihat bagaimana klan ini atau keluarga-keluarga politik ini kemudian berupaya untuk membangun dia punya dinasti, ya. Tapi masih dalam tahap proses. Ya. Saya ambil contoh begini. Saudara tua kita Filipina itu, kalau kita buka nama-nama anggota House of Representative Filipina sekarang ini, anggota kalau nggak salah Kongres ke-18 atau ke-19 sekarang ini ya, itu tuh namanya itu nama yang sama dengan Kongres Filipina Kongres pertama tahun 1898. Oh, nama farmnya nih? Nama farmnya sama. Oh, marga kalau di Batak. Bedanya yang sekarang ada embel-embel ketiga atau keempat. Oh. Gitu. Jadi ini generasi ketiga atau generasi keempat. Jadi dalam 120 tahun terakhir, keluarga-keluarga politik di Filipina itu sudah bisa mentransformasikan klannya menjadi dinasti. Ya, menang berkali-kali berulang-ulang di politik, ya, tentu dengan basis kampungnya, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang di Filipina ada keluarga misalkan Cojuangco, ada keluarga Osmeña, ada keluarga Duterte, bahkan ada
keluarga Aquino gitu kan. Itu kan sudah generasi ketiga, generasi keempat. Jadi panjang sejarah mereka untuk mencengkramkan taringnya atau kukunya di wilayah mereka, di konstituensi mereka. Nah, Dan ini basisnya kewilayahan di daerah ya Kang ya? kewilayahan di daerah kan dia berbasiskan teritori kampung distrik. halamannya. Iya. Di Indonesia yang dibilang kuat ya melebihi 2 generasi itu sangat terbatas. Tuh. Belum ada yang bisa kemudian membangun so-called dinasti di Indonesia. Makanya dalam pandangan saya masih proto. Itu seperti prototype. Dia, proto itu seperti prototype gitu dia ya. baru mau akan menuju dinasti gitu. Ya. Ini kabar baik atau kabar yang sama jeleknya dengan kita udah masuk ke Dinasti. tadi? Ya, ini masih dalam tahap formasi, tahap pembentukan ini. Jadi masih bisa digoyang, masih bisa dicegah gitu ya, masih bisa diamputasi klan-klan politik atau keluarga-keluarga politik ini sebelum dia menjelma menjadi dinasti. Kan udah kita ambil contoh Kang ya, misalnya di Sulawesi Selatan, keluarga Limpo, gubernur, bupati, anggota DPR, wali kota semua kan gitu. Begitu juga di Banten misalnya keluarganya Atut misalnya, itu kan sudah terbangun itu, dinasti-dinasti itu. Cuman kan orang menganggap hal biasa gitu, kan gitu. Hanya sampai pada tahap Pak Jokowi, karena ini kan memang concern politik orang itu kan memang besar ya, karena ini bicara soal presiden. Gitu. Nah, orang mengharapkan bahwa presiden itu kan memberikan satu model atau contoh teladan, sehingga tidak juga membangun hal yang seperti itu. Tapi kan persoalan lagi kita kan apapun kembali lagi kepada opportunity tadi. Opportunity structure. Kembali lagi kemelutupan gawang ini, Bang. Iya kan? Akhirnya kan kita kembali ke situ lagi. Orang melihat bahwa kapan lagi? Kesempatannya ada, peluangnya ada. Kemudian bukan hanya itu. Strongnya itu kekuatannya ada. Jadi semua itu kalau kita SWOT ya, SWOT-nya semuanya masuk gitu loh. Cuman ya tadi itu weakness-nya aja yang dia harus lihat apa kan gitu. Nah mungkin ini kurang dilihat. Weakness-nya ya itulah kasusnya serang-serangan dari kiri kanan semuanya kan, dari dalam dari luar. Ini kan persoalan. Tapi selain itu kan semuanya dia udah punya, dan dia yakin betul weakness ini dibandingkan dengan strong yang dia punya, kekuatan yang dia punya untuk memanfaatkan opportunity ini bisa diatasi kan gitu. Nah ini saya kira bahwa persoalan ini masih di dalam perdebatan, gitu kan? Maksudnya? Apakah ini politik dinasti? Apakah dosa apa enggak? Apakah akan membuat demokrasi kita rusak apa enggak gitu? Itu kan ujian semua. Sebenarnya kan kalau kita bicara dalam prinsip demokrasi, itu kan udah jelas tidak ada yang namanya dinasti. Semua orang itu harus untuk mendapatkan sesuatu posisi pimpinan eksekutif harus melalui pemilihan. Kan berarti tidak ada di sini prinsip-prinsip kerajaan tidak ada absolut. Oh maksud abang itu political appointee gitu bang? Ya kan tidak ada kan. Jadi absolutismenya kan tidak ada. Semua diuji dalam pasar bebas. Nah, makanya kan sekarang ini diuji nih. Mau putusan MK itu meloloskan 40 tahun, di bawah 40 tahun silakan. Oke, kemudian setelah diputuskan Gibran maju menjadi cawapres, silakan. Tetapi apakah nanti rakyat memilih atau tidak? Nah, ini kan diuji lagi. Hasil survei sudah menunjukkan ada tren agak menurun misalnya. Nah, jadi sebenarnya kita tidak usah khawatir, kecuali kalau penetapan itu lewat penunjukan langsung, tidak. Ini privilege harus jadi. Dengan seperti dalam sistem kerajaan, monarki misalnya. Ini kan kita bukan monarki. Jadi boleh saja, nggak ada masalah, gitu loh. Nggak bang, tapi kayak gini bang, misalnya Kang Luki menjelaskan di saudara tua kita di Filipina, semua juga lewat proses demokratisasi, lewat proses pemilu. Ada kontestasi pemilu, tapi toh
ya dinastinya udah bukan proto lagi, udah bukan klan lagi, udah ya kan Mas? dinasti. Sudah dinasti gitu. Ya, tapi kan persoalannya begini. Persoalannya kan bukan menyangkut pada persoalan pilpres. Gitu ya. Ketika dulu Pilpres dong gimana ini anaknya Bukan, ya, tapi anaknya kan Marcos sama bukan, anaknya Marcosnya kan Duterte. sudah mati. Oh. Marcosnya sudah kapan mati 30 tahun yang lalu. Duterte-nya yang sama. Duterte sama Bang. Ya, Duterte bekas presiden, sekarang anaknya jadi wakil presiden gantiin dia. Oh ya, kalau Duterte ya. Ya kan? Tidak ada jeda itu. Dari bapak ke putrinya itu nggak ada jeda. Back to back Back ya. to back, Ya, gitu. itu ya makanya hampir sama kan. Nah, artinya kan nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Iya. Iya. Artinya kan mereka berdasarkan pemilihan. Oh, bahwa kita mencurigai, ya kan? Berprasangka karena dia masih presiden aktif. Kemudian ada anaknya menjadi cawapres misalnya. Lalu kita mencurigai bahwa ini ada upaya kecurangan-kecurangan yang terjadi. Nah, itu kan satu persoalan lain yang harus diatasi tersendiri gitu loh. Jangan dicampur aduk. Jadi kalau kita terus berdebat, wah ini ada kecurigaan, yuk bikinlah sistem. Yuk bikinlah bagaimana caranya. Bikin satu kekuatan. Iya kan? Kita nggak cukup bicara di media, tidak cukup bicara di media sosial, tidak bicara di forum-forum yang apa? Forum yang akademik misalnya. Tapi kita membangun struktur kekuatan bagaimana supaya menjadi pengalaman, ya. Bahwa hal-hal seperti ini tidak akan menang di tengah-tengah rakyat. Oh, sementara yang dianggap dinasti membangun struktur kekuatannya agak serius. Jadi itulah maksud saya bahwa kita ini kan berjuang ini kan harus serius. Kalau kita nggak setuju, kita berjuang. Bagaimana menggagalkan? Nah, kalau kita cuma bicara-bicara saja, ya kan, sana sini. Sepertinya Bang Zulfan sudah punya ini nih. Apa? Perencanaan penggagalan. Bukan. Kita kan, kalau saya ini kan sekarang pengamat. Pengamat itu kan memberi jalan. Iya. Dia enak dia jadi manusia merdeka sekarang, Kang Luki. Mantap kali dia. Lu ngeliatnya gimana? Ini kata Bang Zulfan, nggak ada politik dinasti karena semua dibilas dalam pasar bebas kompetisi. Oh iya, memang di mana-mana juga dinasti. Ya ini kan sudah bukan monarki, ya apalagi monarki absolut ya. Jadi semuanya melewati satu proses kontestasi elektoral. Nah, hanya begini, pada kasus di mana dinasti sudah terjadi, itu seluruh instrumen kekuasaan dalam genggaman klan politik itu. Ya, makanya kalau kita lihat, misalnya instrumen kekuasaan apa? Contoh Sarah Duterte, itu dia kemudian menjadi wakil wali kota mendampingi bapaknya, kemudian bapaknya naik ke Kongres, dia menjadi wali kota, wakilnya adiknya atau saudaranya, kemudian dia naik ke Kongres ke atas, diganti ibunya, gitu ya. Jadi sirkulasinya di antara keluarga itu aja, gitu. Memang melalui proses pemilihan ada kontestasi elektoral, tapi karena mereka sudah memonopoli instrumen-instrumen yang ada, ya itu tutup mata juga udah menang. Jadi kalau di Mindanao, ya kalau ada embel-embel Duterte-nya di belakangnya, nggak usah kampanye, itu udah menang. Atau lawannya udah minder sendiri ya Kang ya? Percuma lah gue buang uang aja di lawan Duterte family ini. Ilocos Norte, kalau ada embel-embel Marcoses, itu sudah akan menang, itu ya. Nggak usah ikut kampanye juga menang. Ya karena sudah ada terbentuk dalam benak pemilih, ya, dengan relasi patron klien mereka, ada ketergantungan antara pemilih dengan keluarga-keluarga itu, ya dia akan menang. Di mana-mana kalau di Filipina. Makanya di Filipina kan istilahnya cacique demokrasi. Demokrasi para tuan tanah gitu. Para bangsawan yang kemudian dia menjadikan teritori itu seperti mereka punya wilayah kekuasaan yang absolut ujung-ujungnya. Ini yang kemudian masih ada kesempatan kita kalau saya kemudian nah problemnya apa? Sampai akhirnya kita harus tadi kan kesimpulan apa hipotesanya di Kang Luki kan kita masih punya we still have a chance untuk mencegah dari proto menuju betul-betul dinasti yang absolut gitu.
Apa salahnya Kang? Kan kalau kata Bang Zulfan enggak, kan semua dalam ranah kompetisi gitu. Rakyat happy. Artinya kalau lu dipilih dan lu dapat legitimasi ya karena memang lu comply sama kebutuhan dan aspirasi kita, makanya kita happy gitu. Iya, sekarang kembali lagi kalau kita menggunakan contoh Filipina, ini sesuatu yang di-engineered nggak? Sesuatu yang direkayasa nggak proses politiknya? Kalau kita lihat ke Filipina, saya berapa kali ke sana pada saat pemilu, melihat bagaimana para dinasti ini bertarung, ya itu sudah engineered gitu ya. Kekuasaan dan instrumen-instrumennya sudah dalam genggaman mereka dan mereka mobilisir untuk kemenangan dinasti tersebut. Itu yang menurut Kang Luki disitulah problem demokrasinya ada di situ. Iya, ya nggak usah pemilu itu mah, udah aja gantian. Jadi kayak Duterte ini ya gantian aja dari anak yang cewek ke anak yang cowok nanti. Ke sepupunya, ke adeknya, itu aja udah. Di Indonesia gejalanya gimana kalau menurut lu Kang? Nah, di Indonesia ini kan masih proto. Jadi kalau saya lihat Pilkada 2020 lalu dari 170 daerah yang berkontestasi itu ada sekitar hampir 200-an klan politik yang bertarung. Dan mereka masih bertarung sesama mereka. Jadi saling mengalahkan lah antara keluarga-keluarga politik ini. Misalnya you name it. Ambil contoh misalkan di Sulawesi Selatan, ya kan, antara keluarga-keluarga itu masih berkontestasi satu sama lain untuk memperebutkan, gitu. Karena posisinya masih relatif berimbang mereka, ya, atau di daerah-daerah lain, ya, antara keluarga itu masih bertarung, gitu. Bahkan ada 1-2 keluarga yang di antara sesama anggotanya juga bertarung gitu ya untuk memperebutkan posisi yang sama. Ini menunjukkan belum adanya konsolidasi di dalam keluarga itu sendiri dan mereka belum memonopoli ya constituencies-nya. Itu kabar baiknya. Gitu. Kabar buruknya? Nah, kalau dibiarkan dia akan menjadi kuat ya dan akan menghegemoni daerah itu. Contoh yang saya ambil contoh adalah saudara muda kita, Kamboja. Itu kan 38 tahun Hun Sen berkuasa. Ya. Jadi tidak ada bedanya kekuasaan yang diperoleh Hun Sen dengan CPP-nya itu selalu melalui proses pemilu. Tapi proses pemilu yang seperti apa? Ya. Seremonial. Partai-partai oposisi dibubarkan, diintimidasi, gitu ya. Pemilih juga digiring. Orde Baru kita lah. Ya, itu lebih dahsyat, Bang. Hun Sen 99% suaranya menang. Jadi itu kan bukan pemilu, bukan kontestasi. Singapura bisa kita anggap sama nggak? Ketika sejak generasi Lee pertama sampai generasi Lee terakhir kan masih menang terus gitu, meskipun ada pemilu. Lu bisa anggap itu juga mirip, itu gejala kalau di Singapura Southeast Asia. Mereka lebih sophisticated cara menyelenggarakan pemilunya. Jadi kalau lihat nggak hostile ya. Ya, kalau lihat pemilu di Singapura kan dari periode ke periode terus ada 30% pemilih yang anti dengan PAP, ya, People Action Party, partainya Lee Kuan Yew. Itu dari pemilu ke pemilu jumlahnya tetap 30%, tapi tidak menjadi 30% kursi di parlemen karena rekayasa dapilnya jago nih Singapura. Konstituensinya dia lakukan gerrymandering, dia pecah-pecah. Oh, ini kalau di dapil ini nih akan ada dapat kursi oposisinya, di pemilu mendatang dapilnya dipecah gitu. Atau di pemilu mendatang dari single seat menjadi multi seat di situ. Jadi dari partai tunggal dari kursi tunggal menjadi kursi majemuk di situ. Lebih canggih lah. Mereka melakukan rekayasa elektoral untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Nah gitu. Bang, gimana Bang ngelihatnya Bang? Bahaya depan mata rupanya. Dan Ya ini kan? Gue yakin nih pasti ujung-ujungnya nih
ya ini menangkap kegelisahan publik. Gue tau Lucky Jani ini pasti menangkap kegelisahan publik yang dia mainnya juga cantik. Ini kayak cara Singapura manipulasi pemilu, Bang. Ini tulisan ini dibikin secantik mungkin untuk mengaspirasikan kegelisahan publik yang tadi. Bang Supang lihatnya gimana? Melihat begini, masyarakat ini masih menilai ini persoalan kepantasan aja, kan gitu, kepantasan aja, gitu loh. Jadi bahwa apapun persoalan yang terjadi antara apakah Pak Jokowi dengan Bu Mega, kemudian dengan yang lain-lain misalnya, ini kan orang menilai bahwa apakah ini satu hal yang pantas atau tidak. Akhirnya kan kita mengambil gitu. Ya kan, apapun yang kita lakukan, kita boleh mengatakan, misalnya tadi saya katakan bahwa secara teoritik, ya, bahwa persoalan dinasti ini di dalam demokrasi tidak ada, karena memang ini bukan melalui penunjukan atau penetapan, ya kan? Tapi kalau tadi segala macam resourcesnya dikuasai Iya, sampai nggak ada makanya ruang kan, itu tapi gimana, Bang? prosesnya kan pemilihan. Nah, bahwa tadi kita mencurigai ada resources, ada kekuasaan, ada kepentingan segala macam. Kalau tidak bisa digagalkan dari segi undang-undang ataupun konstitusi, berarti kan penggagalannya lewat politik. Bagaimana caranya? Membangun kekuatan yang berlawanan dengan kekuatan yang ingin membangun dinasti, kan klan gitu. dinasti tadi itu. Nah, kan gitu. Itu kan yang harus dilakukan. Nah, sekarang tergantung apakah orang-orang ini melakukan itu atau tidak, ya kan? Sebenarnya kan Atau dinasti lainnya, Bang, ya melakukan itu ya. Iya. Misalnya dinasti Lindan ini sama udah merajalela nih di daerah Pejaten nih kan, sebagai calon camat Pejaten nih dinasti Adiputro harus ambil alih nih. Iya gitu, Bang. ya jadi Bisa gitu nggak, Bang? ya kalau kita lihat dari aspek itu, dia harus bagaimana kita menjaga demokrasi itu. Kan tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan pikiran-pikiran saja. Demokrasi kan harus kita bangun dengan juga membangun kekuatan, kerja politik, struktur dan segala macam. Ya, untuk menghadapi berbagai macam problem yang membawa alam demokrasi kita yang sudah menuju ke hal yang positif, jangan sampai ini buyar lagi gitu loh. Oleh karena itu, kalau menurut saya bahwa ya sudah, ini berjalan silakan aja. Kalau ini kita bicara kalau demokrasi kan begitu. Apa sih demokrasi? Demokrasi kan kita tidak bisa hanya bicara dari segi kebebasan, kemerdekaan, atau bicara hak, ya kan? Tetapi kan demokrasi ini kan bicara soal bagaimana juga membangun kekuatan. Nggak ada itu demokrasi yang sesungguhnya kita raih dengan hadiah. Tolonglah dengan begini. Belas kasihan. Belas kasihan. Abang, janganlah abang mulu, gantianlah adik-adik nih. Ya, gitu nggak ada tuh, Bang. Nggak ada lah. Timpak lah kau gitu kan, nggak ada lah. Udahlah Pak Harto, jangan 35 tahun Pak Harto, 3 periode aja cukup. Gantilah dua ya kan. Nggak ada tuh, Bang. Nggak ada itu. Rebut ya. Kasih rebut. Kalau kita tahu bahwa di dalam diri seseorang pemimpin punya kecenderungan otoriter misalnya, perlu kecenderungan ingin berkuasa lebih lama, ya kan? Berarti apa, kita harus bangun satu kekuatan. Nah, jadi menurut saya saya tidak bicara dari segi Duterte ya. Tetapi kan anaknya Marcos ini, dia bisa menjadi calon presiden, pasti dia bangun sesuatu. Setelah dia lihat bapaknya ini tumbang dengan case seperti bagaimana gua membangun, ya kan? Seperti sebenarnya keluarga Soeharto juga ada upaya itu dengan membuat partai misalnya, walaupun gagal, berkarya, terus tutup dulu punya partai apa, ya kan gitu. PKPB. Nah, gagal kan gitu. Tapi upaya itu ada. Nah, kemudian kalau kita lihat di Filipina kan anak mantan Presiden Marcos yang kejamnya luar biasa, itu kan di dalam Mabub Ulhaq itu mengatakan salah satu yang namanya neofasism. Ya. Marcos itu disebutkan pemerintah neofasis.
Gitu. Tapi anaknya kemudian bisa dipercaya kembali menjadi presiden. Ada sesuatu perubahan lah. Artinya bahwa orang percaya anaknya tidak seperti bapaknya misalnya, kan gitu. Bisa aja gitu kan. Ya kita percaya nih anaknya udah Berarti itu peribahasanya apel jatuh jauh dari pohonnya. Jadi apel jatuh menjadi kurma. Islami sekali Iya, contohnya. Ya, sangat timteng sekali abang nih kan, Middle East sekali. Ya, terus Ya, jadi itu. Jadi tentu apapun bentuknya, kekhawatiran itu iya. pasti ada. Bang, tapi kalau katakan Luki tadi problemnya ada di akumulasi resource, kekuatan ataupun apapun sehingga hasil akhirnya kita bisa tentukan at least 60% lebih banyak. Jadi 40% tuh tinggal kita tentukan di pemilu atau 80-20 bahkan. 80 kita bangun sampai 20% tuh kecurigaan ada di itu pemilu. dengan kita membangun sistem. Misal dulu ada kelompok independen pemantau pemilu. KIPP. Masih sekarang. Masih kan, nah, itu jalan terus misalnya. Yang cuman kan bagaimana intensifnya, ya kan? Mengorganisasinya itu seperti apa, strukturnya seperti apa. Karena kalau kita bicara resource ini kan bukan bicara persoalan struktur. Kita kan bicara kekuasaan, kekuatan dan macam-macam. Sanggup menghadapi ini. Makanya saya katakan bahwa ledakan-ledakan dari proses yang tidak demokratis ini nanti ini akan lebih besar, akan lebih bahaya. Ya orang kan melihat ternyata apa yang dipersepsikan orang, apa yang dikhawatirkan orang, apa yang dicurigai orang, ternyata benar nih. Terjadi nih. Menggunakan kekuatan untuk memenangkan satu calon tertentu dengan cara yang tidak benar. Nah ini kan kesadaran orang terbangun. Kita kan tidak bisa melihat sekarang aja. Dan bisa jadi setelah pemilu pun kita ribut lagi. Ketika itu memang dirasakan sangat kental nuansanya. Ya, itu akan terjadi lagi. Jadi bisa jadi chaosnya sebelum pemilu, bukan soal pemilu, tapi setelah pemilu, setelah orang lihat hasilnya. Ya kita sebenarnya kan lihat. Jangan kalau dong. Prabowo itu dulu tidak turun, Aja, nanti Bang, dulu, bukan. skenario. Kalau Prabowo tidak turun dulu ke depan Bawaslu. ke Jalan Tamrin, Mahkamah Konstitusi, chaos kan terjadi. Kan 2014 terjadi kan, bakar-bakaran segala macam di depan Monas. 2014 tidak terjadi karena Prabowo minta ada negosiasi antara Prabowo dengan Jokowi kan. Akhirnya itu tidak terjadi. Jadi problem abang adalah cara mengatasinya, kekhawatiran Kang Luki dan tokoh pro demokrasi lain adalah di hilirnya kita pastikan bahwa prosesnya adil, jurdil, luber, segala macam tadi Bang yang. Tapi kan sebelumnya kita cegah dulu. Upaya pencegahan itu ya orang seperti Kang Luki ini terus menulis, menyadarkan masyarakat. Kemudian siapa lagi? Ya tokoh-tokoh intelektual kita, politisi kita, pengamat kita terus menyuarakan jangan sampai itu terjadi. Nah kemudian kan harus ada orang juga yang menangkap ini pikiran-pikiran ini bagaimana mewujudkan dalam bentuk struktur di masyarakat. Mewujudkannya menjadi satu kekuatan politik penekan yang sehingga ini tidak berjalan atau paling tidak minimal lah. Ya, bisa diminimalisir. Bagaimana caranya? Nah, kalau enggak kan percuma. Apapun yang kita lakukan, siapapun yang berkuasa itu akan terjadi. Ya, kalau katakan dia akan 2 periode terus. Ya, Bang, kalau kata Kang Luki ini kayak naga bonar Bang, berunding nikah masuk juga. Takutnya gitu. Nih Kang, ini kalau kata Bang Zulfan problemnya di hilir nih. Kita pastikan aja nih hilir bak cucian kitchen sink kita nih bagus nih. Ya pipa dan torennya ya problem itu kayaknya aman lah gitu. Lu ngeliatnya gimana tadi? Sebenarnya kan kalau di hulunya juga bisa di filter ya, bisa difilter dengan cara misalkan kalau di partai-partai itu ada preliminary election misalkan, ya. Jadi ada pemilihan internal awal untuk menentukan siapa sih yang layak untuk dicalonkan. Ini kan proses yang juga terjadi. Dulu kita sempat punya model konvensi-konvensi itu, yang sayangnya
kemudian tidak dilanjutkan, ya. Padahal itu kan sesuatu yang bagus untuk melihat ya dari para orang-orang yang memang punya aspirasi menjadi pemimpin, ada dulu nih pemanasannya gitu. Partai penyisihannya ada dulu nih, babak penyisihannya. Itu bisa dibangun. Tapi kenapa itu tidak terbangun? Kenapa itu tidak terbangun? Karena ada threshold 20%. Kenapa Golkar 2004 bisa melakukan itu? Karena kita belum ada threshold. 10% waktu itu ya. Enggak, thresholdnya parliamentary. Jadi masuk parlemen bisa mencalonkan. Tapi presiden thresholdnya belum ada. Ya. Nah sehingga Golkar enak saja. Nah, Demokrat 2014 juga bikin bang. Padahal menang pula dari konvensi ini kan. Kan itu nggak serius. Kan itu artinya begini. Serius loh bang. Menang kan tapi tidak. Mas Anies dulu kampanye serius loh bang. Mas Anies tidak dicalonkan. Yang nggak serius siapa dong? Ya partainya dong. Oh bukan calonnya serius ya bang. Ini begini, konvensi yang waktu Demokrat itu dibikin untuk gaya-gayaan aja. Iya kan? Ya benar, beda. Nah, Nasdem itu pernah kemarin mengundang membuat konvensi. Tetapi Nasdem sendiri setengah hati misalnya begini. Dia sebenarnya sudah punya calon presiden. Siapa? Nasdem. Ya kan? Tetapi yang dia mau cari ini kan wakil presiden, konvensi. Makanya ditawarkanlah Erlangga jadi wakil presiden. Ya kan dia nggak mau. Gitu loh. Ini kan jauh-jauh dari pemilu. Mungkin kalau udah dekat pemilu, mau dia kali. Mungkin mau. Coba kata Pak Ella, coba gue dulu ikut konvensi barang ini nih. Jadi gue wakil Mas Anies. Lanjut Kang. Ya jadi kan ada instrumen-instrumen di hulu yang bisa dirancang. Dan kalau itu menjadi semacam suatu kebiasaan politik, dilakukan berulang-ulang, itu mekanisme penyaringan yang baik, filter yang baik. Ya. Babak-babak penyisihan itu bisa dilakukan, dan bagi kader-kader partai inilah arena di mana mereka bisa juga unjuk gigi. Gitu ya. Tidak ujuk-ujuk orang jatuh dari langit dicalonkan. Kader-kader yang sudah susah payah membangun konstituennya, sudah susah payah mensosialisasikan partainya di berbagai tingkatan kan juga dikasih peluang, dikasih arena lah, babak penyisihan. Dan jadi ini menurut saya satu mekanisme di hulu yang bisa kita lakukan. Selain tadi gagasan-gagasan dari Bang Zulfan itu untuk mencegahnya di hilir. Saya Bang Zulfan itu sudah memberikan tips dan trik untuk mencegah munculnya dinasti. Iya, kayak di Jakarta nih Pak Ahok bangun turap ini Bang di kali kan, ya kan di kalinya dikeruk, bangun turap ya kan Bang, normalisasi. Kalau di hulu dikirim banjir terus kan sama aja, rumah Bang Zulfan di Pejaten yang 2 hektar ini bisa kebanjiran juga kan. Iya. Oh ini kurang-kurang ini aja 3 hektar. Iya, Kang, tapi kan ini kan bukan berarti lagi-lagi orang-orang yang anaknya seseorang itu nggak boleh berkompetisi dong. Karena ini menyangkut hak asasi. Dulu kan ada aturan kalau nggak salah tahun 2015 nih undang-undang pemilu itu kan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke sini itu nggak boleh sampai dicabut kan oleh MK. Artinya kan ini kan persoalan hak asasi yang juga sangat elementer gitu kan, Kang? Iya, boleh. Ambil contoh misalkan Perdana Menteri di Kanada sekarang, itu kan bapaknya tapi 30 tahun lalu menjadi Perdana Menteri, sekarang dia Perdana Menteri. Tapi dia jadi Perdana Menteri kan melalui satu proses, ya. Dia menjadi anggota DPRD dulu, dia menjadi anggota partai dulu, ya. Jadi ada proses yang dia lewati, ada akumulasi pengetahuan, akumulasi keterampilan politik yang dia lakukan. Nah, masuk ke yang paling baru lah, Mas Gibran ini ada keresahan itu nggak menurut Kang Luki? Kalau saya ya kembalikan kepada kader-kader partai yang bersangkutan, ya, yang sudah jatuh bangun memperjuangkan partainya dari pemilu ke pemilu, bagi para kepala daerahnya yang sudah berprestasi, gitu. Ya. Pertanyaan itu kepada mereka. Oh, jadi harusnya resah itu adalah kader-kader partai yang mengusung Prabowo Gibran gitu, bukan Luki Jani, Zulfan Linar atau Budi Adiputro gitu. Enggak, menurut saya Abang lihatnya gimana Bang? Itu enggak resah sama sekali. Gimana nih? Persoalannya kan gini, mereka mau menang.
Kan pragmatis. Ini realita politik nih, Iya, ini iya. structure opportunity bang, Iya, ya. iya kan? Baik lagi nih Iya. teori-teori Karena- sophisticated dia nih. Karena logika semua- matematika ini. Karena semangkanya kan pragmatis. Nah, logika Ya kan? mistika dan logika Ya, dia matematika, melihat mantap. bahwa kalau kita bersama dengan Gibran, Hmm. maka partai-partai pendukung ini akan mendapatkan suara lebih besar di parlemen. Hmm. Efek Ekor jas. ekor jas, kan gitu. Itu yang diharapkan karena di belakangnya ada Pak Jokowi. Hmm. Ya. Pak Jokowi masih Tidak sangat pedulilah ada ejekan bahwa kok Ketua Umum Golkar, PAN, kemudian apa lagi PAN, Golkar, Demokrat. Demokrat misalnya, kok mau menerima Gibran. Katakanlah anak yang baru dianggap belum banyak paham tentang persoalan politik dan kenegaraan misalnya. Kalau Pung Pandai Tapi lebih kan- kasar lagi ngomongin nih. Ya, tapi kan persoalan bagi mereka itu kan kita mau menang. Hmm. Mau menang apapun, ya kan? Kita lakukan. Itu kan seperti kata Khomeini kan? Hmm. Untuk kita hancurkan Israel dari setan manapun kita terima senjata itu. Kan begitu misalnya. Ya. Itu kita mau menang, asal kita bisa menang dari manapun kita terima. Hmm. Nah sekarang kan Iya. apalagi dari seorang presiden. Anak presiden menjadi wakil presiden kita. Hmm. Ya kan? Kemudian koalisi Indonesia Maju inilah yang bisa membawa foto-foto, gambar-gambar Jokowi kemana-mana. Yang lain kan nggak bisa. Ya kan? Apa urusannya? Gitu loh. Kalau PDIP nanti bawa Jokowi, yang dipilih orang Prabowo. Karena identifikasi kan? Ya, Hmm. asosiasi ya. Asosiasi kan begitu. Hmm. Nah jadi oleh karena itu, kansnya untuk menang, tanpa pun dia misalnya menggunakan tadi resources powernya, Ah, ya kan, kekuatan sumber kekuasaannya, ya. itu juga kemungkinan menang ada. Apalagi kan ditambah dengan sumber kekuasaan yang ada gitu loh. Tambah mungkin lagi gitu. Nah, bagi partai-partai politik ini kita saja menganggap mereka mereka Kasihan ya. nggak ada, mereka tuh happy banget. Sur bang, sur. Sur banget. Nah, di samping kan terus satu lagi anak-anak mudanya bangga kan gitu. Jadi ini udah macam-macam lah. Jadi saya kira kalau ini terus dikembangkan, ya misalnya bahwa ini mewakili anak muda, representasi anak muda, ini kan jadi tambah jauh lagi nih. Nanti orang tanya lagi anak muda yang mana yang merasa ini sebagai representasi kan gitu. Ini matematika politik Nah, semata padahal aja. yang menuntut tuh anak muda juga. Ya. Yang demo-demo tuh anak muda juga. Jadi yang Iya. mana? Nah, jadi disinilah saya katakan bahwa yang dibutuhkan di sini kan kejujuran sebenarnya. Mantap. Ya, kejujuran. Wisdom aja. nih udah masuk di kita nih. Iya. Nah. Jadi jangan kita melakukan tadi engineering opini ya, bukan hanya engineering politik lagi nih. Sudah opini pun sekarang di-engineer. Bagaimana menggiring pikiran-pikiran orang ke satu arah, yang salah menjadi benar. Nah, itu kan yang bahaya sekarang ini. Ya kan? Yang benar menjadi salah. Ini salah yang bener yang mana bang? Menurut abang, yang salah yang bener yang mana nih? Lagi nih, kalau memang upaya yang dia lakukan itu untuk menggiring yang salah menjadi baik, yang salah supaya menjadi Bingung benar. nih abang nih ya. Meyakinkan kan? Iya. Kenapa kau meyakinkan orang Iya. bahwa seolah-olah semua anak muda itu sepakat dengan pikiran ini? Belum tentu. Ya kan? Akhirnya kan ada anak muda yang menolak. Nggak. Ini abang ini menggiring ke siapa itu? Bukan artinya ini opini-opini seperti Iya. ini itu jangan Iya. Nah. untuk menggiring pikiran orang bahwa seolah-olah ini mutlak benar gitu loh. Jangan, ini nggak absolut. Ya. Boleh dong kalau orang mengatakan saya tidak terwakili, saya tidak merasa terwakili dengan Gibran.
dia bukan representasi kami kan boleh juga. Enggak soal dinasti ini Bang, dinasti. Kalau itu mah udah pasti tuh. Ah. Enggak anak muda itu tuh udah ini dinasti. Makanya kalau kita bicara dinasti. Kalau anak muda debat panjang kita. Makanya kalau bicara dinasti, ini kan dinasti dalam bentuk apa yang kita mau bicarakan. Nah, Bang. Kalau saya udah pernah ngomong di sini. Kalau kita bicara dinasti turun temurun dan penetapan, itu yang pertama kan Tuhan. Betul. Iya, coba kaji dulu nih. Kaji dulu nih. Tuhan itu menetapkan para nabi itu semuanya keturunan Ibrahim. Tidak ada nabi di dunia ini yang diturunkan Allah yang bukan dari keturunan Ibrahim. Dan itu penetapan. Lo mau terima atau enggak dia nabi? Artinya? Ya artinya kamu mau terima, oh Ibrahim kami bakar, Ibrahim kami ini, dia nabi. Udah selesai. Nggak bisa kau lawan. Karena ini disitulah membuktikan bahwa Tuhan itu menentukan. Artinya dinasti? Dinasti dong. Iya, karena kan? keturunan? Keturunan. Kalau bicara keturunan. Dinasti kalau kita bicara dari sudut keturunan. Dan di sini bukan kekuasaan politik ya. Tetapi kekuasaan spiritual. Agama ya kan. Nah, walaupun nanti kita bedakan gitu loh. Jadi dalam spiritual agama pun Tuhan itu menurunkan itu kan. Jadi gini ayatnya tuh Mas. Wa idzib tala Ibrahima rabbuhu bikalimati fa atamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Mantap. Kan gitu. Setelah kami coba Ibrahim dengan berbagai cobaan yang berat, kata Allah, maka kami tetapkanlah dia sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Karena nabi-nabi sebelumnya tuh untuk kaum-kaum tertentu, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum ini kan gitu. Tapi Ibrahim kami tetapkan sebagai imam bagi seluruh umat manusia. Ibrahim berdoa sama Tuhan. Wa min dzurriyyati. Aku juga minta Tuhan supaya anak keturunanku, kata Ibrahim, juga menjadi seperti aku, menjadi imam. Kabul doa. Kabul doanya kan, tapi Tuhan bilang, la yanalu adil zalimin. Keturunan kau yang brengsek, yang zalim, yang nggak benar, yang penindas nggak bisa. Jadi keturunan kau yang betul-betul membangun keadilan seperti kamu. Kalau mereka ini brengsek, zalim, mencuri segala macam tuh nggak bisa. Berarti itu kriteria sudah ada. Kriterianya ada kan? Iya. Nah jadi kan di situ apakah semua keturunan Ibrahim bisa jadi nabi? Nggak ada. Dan terbukti nabi-nabi yang dipilih itu kan semuanya benar. Orang-orang adil, orang berjuang melawan ketidakadilan kan. Dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Al-Masih sampai kepada Nabi Muhammad. Itu politik dinasti Bang ya? Hah? Itu dinasti politik. Dinasti, tapi ada batasannya. Kalau kriterianya. Kalau monarki ini kan tidak yang kita maksud dengan dinasti sekarang. Ini kan untuk eksekutif. Tetapi kan kriterianya nggak ada. Kriterianya kan jelas, dicalonkan oleh partai-partai atau gabungan partai. Nah, itu kan kriteria administratif. Tapi kan umur, kita bicara nilai tadi. Ya kan? Kalau kita bicara dari segi nilai tadi anti adil, tidak zalim, ini semuanya. Makanya karena kriterianya itu apa istilahnya ditentukan secara arbiter oleh manusia, itu yang membuat celah-celah. Kemudian kriteria-kriteria ini atau bahkan aturannya bisa dimanipulasi, gitu kan? Kalau kriteria dari Allah tadi kan nggak mungkin bisa dimanipulasi, nggak berani pula Ibrahim manipulasi itu kan, gitu. Jadi dia dan nggak mungkin. Kita amandemen lah, atau Allah nggak mungkin ya Bang ya, Bang. Iya. Nggak mungkin amandemen. Nggak ada RPH-nya, rapat musyawarah hakim nggak ada tuh Bang ya, kalau dalam pemutusan itu ya. Makanya kan dalam tadi logika matematik ini kan ya hitung-hitungan kalkulus. Ya. Kalau bagi orang yang belajar matematik gitu kan, lumayan saya belajar matematik Bang Zulfan gitu ya. Kalkulus 1, kalkulus 2, kemudian matriks dan ruang vektor, ya kan? Analisis numerik. Ya, kalau ini fisik pelajaran yang paling dihindari statistik Bang, jadi C biasanya ini. Jadi kalau kita belajar kalkulus itu ada 4 komponen, ya. Ada integral, ada diferensiasi, diferensial, ada multiple function, ada satu lagi yang penting di dalam kalkulus itu, namanya limit. Ya.
Jadi kemampuan kita melakukan mengintegralkan sesuatu, mendiferensialkan sesuatu, menggunakan variabel-variabel yang kompleks, ada batasannya, ada limitnya. Nah, ini ilmu kalkulus yang sulit kita, bahwa kita harus tahu limitnya, tahu batasnya, tuh kan? Dan apabila limit ini kita abaikan, percuma tadi hitungan-hitungan kali-kali, tambah-tambah, bagi-bagi itu. Karena angka itu, numerik itu ada limitnya. Nah, disinilah kita melihat apakah limit ini, batasan ini dilampaui atau tidak. Nah, itu satu kunci dalam ilmu kalkulus yang maha rumit gitu ya. Menentukan Limit ini orang harus tahu batasan dia. siapa yang menentukan limit ini, Bang? Makanya kan Bang itu mikrofonnya jangan dipikir dulu. Nah, berbeda kan antara perang dengan politik. ah, Ya kan? Politik itu kan orang dikatakan war without gun. Ya kan? Without blood. Gun, tanpa Gun. senjata. Ya kan? Tanpa menggunakan senjata. Sementara perang itu dengan menggunakan politik, war without gun. Kalau perang, war with gun. politik with gun. Oh, politik with gun. Oh gitu. iya. Nah, jadi kan kalau kita Mantap bicara juga ini, kita Pak bicara Abang. matematik tadi, orang kan harus bicara taktis strategis kan gitu. Taktis itu kan tidak boleh melebihi strategi. Kan gitu. Kan hitung-hitungan kan begitu, Mas. Ya. Kalau seandainya taktik ini melebihi strategi, ini bahaya. Karena taktiknya jebol, strateginya juga jebol. Oleh karena itu, taktik itu harus diatur, harus dia bisa sejalan, sinkron, ya, paralel ataupun dia selaras dengan strategi. Tapi Kan- limit dan ini tadi masalah dia di limit ke Bang. Loh, ya Limit itu. ini siapa yang menentukan nih? Limit jangan-jangan subjektif pula. Sama kayak moral dan etik sini. Saya kira begini, kalau seorang politisi yang ulung, dia pasti sudah hitung. Nggak mungkin dia tidak hitung. Nah, ini sama saja. Kalau kita ambil skala yang lebih besar, Israel lawan Hamas ini, misalnya. Dia hitung, kalau pakai udara gua pasti menang. Tapi sampai kapan? Paling kuat sebulan. Lu serang dia pakai udara, bang, sebulan. Dia ada di terowongan nih pasukan. Oleh karena itu, harus pakai darat. Nah, darat ini hitungannya lebih berat lagi. Ya kan? Senjata kita kekuatannya sama. Oke. Gitu loh. Beda. Dia nggak punya pesawat. Iya. Kita punya. Jadi kalau kita bicara politik juga seperti itu. Pasti ada hitungan. Disinilah hitungan itu dibutuhkan yang namanya badan intelijen. Ya dong. Karena yang bisa menilai itu kan, yang bisa tahu kekuatan lawan kan intelijen. Ngeri amat sih. Nggak mungkin orang teritorial tahu. Teritorial itu, makanya kalau kita lihat struktur di dalam apakah Panglima TNI, Kasat, ataupun Kostrat, selalu setelah Panglima itu kan, kalau ada wakil-wakil ya, di bawah itu deputinya itu pasti kan intelijen satu. Intelijen yang satu. Habis itu baru Maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Bahas badan intelijennya ya, apa? badan intelijen itulah yang melakukan penilaian, survei. Dia punya data semua. Nah, terus? Ya kalau dia sudah punya data kan dia tahu lawan berapa kekuatannya tadi, limitnya dia sendiri berapa. Kalau gua ini 40 lawan 60, ini hancur nih kita lawan. Nah, artinya Paling tinggi kan kita mencari strategi bagaimana. Bang, artinya badan intelijen ini sepenuhnya dalam kontrol presiden. Harusnya dong. Itu harusnya, itu dia sepenuhnya dalam faktualnya gimana? Sepenuhnya dalam kontrol presiden atau Secara birokratis dia di bawah kontrol presiden. Tapi secara politik belum tentu. Oleh karena itu saya ambil contoh lagi. Saya tidak mau ambil contoh di Indonesia. Saya ambil contoh misalnya ketika terjadi penyerangan oleh Amerika ke Saddam Hussein di Irak, ya kan? Itu kontrol CIA di bawah Dick Cheney, ya kan? Bukan di bawah presiden. Dick Cheney yang perintahkan karena dia mantan direktur CIA, dia tahu betul. Dia perintahkan CIA bikin satu skema bagaimana pokoknya dibuat satu konsep pemikiran, opini bahwa Saddam Hussein ini membuat bom kimia. Ya kan? Bahaya sekali. Oleh karena itu ada alasan untuk kita strike. Padahal bukan itu. Ya. Ya gitulah. Jadi maksud saya itu begitu. Jadi fungsinya intelijen itu macam-macam. Ya rekayasanya ada di situ.
Ya. Jadi kan intelijen ini kan dalam membuat lab politik. Ya. Kan semua kan ada lab. Kalau kita bicara riset teknologi, kita bicara biologi segala macam kan ada risetnya, ada labnya. Nah, lab politik itu di mana? Di gerakan politik. Siapa yang bikin gerakan politik, yang mampu mengengineering gerakan politik? Intelijen. Bukan partai politik, bukan tokoh politik, ya intelijen. Jadi ini butuh abang simpulannya menutup asumsi orang bahwa kayaknya presiden nggak fully control kepada intelijen atau Itu apa. kesimpulan Budi. Enggak kan orang-orang begitu di lapangan. Oh ya, itu opini seperti itu. Ya, opini abang membuktikan hal lain. Paten. Bukan. Oke. Nah, saya mau terus terang aja. Mengapa orang menganggap bahwa badan intelijen tidak sepenuhnya under kontrol presiden? Karena Pak Budi Gunawan itu kan dianggap sebagai orang dekat yang dengan Ibu Mega PDIP kan gitu. Padahal? Ya memang benar kok padahal. Loh, harusnya kan ada padahal. Nah, setia tadi juga lagi presiden. kembali lagi. Seharusnya semuanya itu adalah loyal kepada presiden. Tapi kan orang bilang lagi, saya loyal kepada presiden. Kalau presidennya loyal juga kepada ya, negara. Bang, waktu udah mau habis nih. Mungkin kalau saya kembali ke limit tadi ya. Ya, limit. Kan di sejarah ini pasang surut empire atau kerajaan atau kita sebut rezim itu kan udah pasti. Rezim itu pasti ada Decline-nya. Tumbuh, berkembang, puncak, dan ada turunnya. Ada expired date-nya. Itulah limitnya. Nah, seseorang harus tahu ya siklus dia itu sedang di mana. Menuju ke puncak atau turun dari puncak. Ya. Dan pasti akan terjadi pasang dan surut itu pasti akan terjadi. Limitnya tuh di situ. Kalau tadi tanya limitnya di mana, tuh limitnya di situ. Sekuat-kuatnya satu kekaisaran, apapun kekaisaran itu, begitu anti klimaks turun, tenggelam, hilang. Nah, tapi kalau kita bicara Indonesia, yang punya kesadaran itu cuma Pak Habibie. Itu. Iya, itu dia tahu betul bahwa ketika dia sudah ditolak pertanggungjawabannya oleh DPR, oleh abang, termasuk saya yang baca PDIP waktu itu. Ya, abang interupsi lu bang waktu itu bang. Ya, tapi kita hormati bahwa dia tahu betul, karena dia tidak memaksakan dirinya. Karena kalau dia memaksakan dirinya maju lagi bisa jadi juga menang. Jadi maksud abang Pak Jokowi nggak tahu limit nih? Loh bukan, ini kan bicara periode. Kalau Pak Jokowi ini kan bicara periode. Ini kan contoh. Kaisar dia bilang. Ya, bagaimana orang tahu limit? Kalau Pak Jokowi kita tidak bisa bicara limit karena dia dibatasi oleh kan? Periodisasi kan? Ya, periodisasi. Ya. Itu bukan bicara soal limit. Tuh, ini asumsi kan Kang Luki aja nih kan limit ini. Artinya begini, itu kan artinya kita tanya, jarang sekali orang yang sedang berkuasa, ya. Di dalam sistem yang tidak demokratis terutama. Ini kan kita bicara dalam sistem yang tidak demokratis karena nggak ada batasannya. Iya kan? Seperti Saddam Hussein, misalnya seperti Shah Iran. Gaddafi. Gaddafi misalnya kan nggak ada pemilu di sana. Ya kan? Pemilu dibuat hanya sekedar untuk seremonial. Kim Jong Un. Nah jadi tidak mungkin mereka ada kesadaran untuk turun kalau tidak diturunkan. Ya kan gitu. Saddam Hussein kalau tidak diserbu oleh Amerika, dia nggak turun-turun. Tapi Amerika menurunkan Saddam Hussein apa karena demokrasi? Bukan. Intelijen Amerika mengatakan kalau kita tidak segera turunkan Saddam Hussein, dalam keadaan dia decline, dia dalam keadaan menurun, maka di sana mayoritas adalah Syiah. Maka kekuasaan akan diambil alih oleh kekuatan Syiah yang sebagai mayoritas di Irak. Tidak mau mengulangi terjadi seperti di Iran. Makanya abortus dulu nih. Oh, supaya tidak ada Khomeini lagi baru di Irak lah, seperti Irak. Gitulah. Ya. Revolusi. Intinya limit itu ada. Ya, dan hati-hati kalau mau melompati pagar limit itu. Pak Jokowi, bang, tuh ini kan khawatir Pak Jokowi begitu. Menurut abang ini relevan nggak khawatiran? Kita bicara mengenai general ya. General sejarah kekaisaran, sejarah kesultanan di dunia ini, itu selalu begitu. Nah, limit. Makanya kita angkat topi sama Mahathir.
ya kan? Saat dia di puncak-puncak tingginya, Tapi kan kalah kemarin. bukan. Ketika dia jadi Perdana Menteri kan dia bisa terus tuh. Yang pertama, Oh dia kasih Badawi ya. dia kasih Badawi, ya kan? Kemudian Badawi tahu juga udah kita kasih Najib. Najib mau berkuasa terus supaya korupsi besar-besaran. Ya, digunting lah, Ada limitnya. ya gunting lah di sini Ya, kan. Nah, jadi tadi kesadaran itu memang berat Bang ya. bukan ya, maksud saya ini ada unsur-unsur spiritual dalam diri seseorang itu harus ada. Supaya Membaca tidak tanda-tanda ya, zaman. kalau nggak dikuasai syahwat. Syahwat ini kan nggak ada batas, mau semua Diumbar. diumbar. Namanya syahwat ya kan. Eh, Udah bini 4, yang lain pun bini orang disikat juga. Oke, kita sudah. Nah, ini gue udah tahu limitnya gue di mana nih, Bang. Ya, udah dari panjang banget nih kita. Kita bagi 2 konten ya, menarik banget Lo kita diskusinya. justru lo belum pernah menjalankan limit lo 1 kali. Belum. Gue kolateral limitnya masih banyak, Bang. Masih banyak. Untuk diskusi limit udah habis. Iya. Ya, terima kasih Kang Luki, terima kasih Bang Siap. Zulfan. Sampai jumpa di Total Politik. Terima berikutnya. kasih semuanya. Gila.